Racikan Berita. Saya sebenarnya sangat sedih ya dengan meninggalnya Riza Ramli. Riza Ramli itu menjadi aktivis ya, tokoh aktivis mahasiswa sejak ia masuk ITB. Dan saya mengenal Riza Ramli di sana. Saya di pers kampus, Riza Ramli di Dewan Mahasiswa. Ketika dia di Dewan Mahasiswa, karakternya karakter matang ya, keras. Kalau dia punya cita-cita, dia nggak akan mundur, dia akan perjuangkan. Apalagi kalau cita-cita itu dia anggap benar, dan pasti saya yakin cita-cita Riza Ramli itu bertolak dari nilai-nilai atau ideologi ya. Berbeda dengan kita ya, atau kebanyakan mahasiswa pada waktu itu yang berjuang karena aktivisme, karena dorongan ya, keadaan. Tapi Riza Ramli lain ya, punya perspektif ke depan tentang kemana gerakan ini akan diarahkan. Dan celakanya dia ini orangnya keras ya, pantang mundur. Kalau sudah ada kemauan sulit diatur, dikompromikan, dia akan tetap jalan. Hanya pada waktu itu saya pers kampus sering menyarankan dia bahwa haruslah semuanya dilihat dari kacamata politik, bukan kacamata keilmuan ya, di mana prinsip-prinsip dilaksanakan secara letterlek sesuai dengan prinsip-prinsip itu sendiri. Disitulah perbedaan saya dengan Riza Ramli. Saya memandang gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik, tapi Riza Ramli ya lebih kukuh lagi bahwa ini gerakan-gerakan ideologis yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu pada waktu saya bersama Al-Hilal dan Iqbal itu melakukan gerakan dengan mengikrarkan, membuat ikrar mahasiswa pada waktu itu yang intinya menuntut MPR bersidang, kemudian kembali Undang-Undang Dasar 45, dan rakyat harus mengkonsolidasi diri. Itu dianggap Riza masih kurang jelas, kurang radikal. Tetapi dia pada tanggal 16 Januari ya 1978 mengeluarkan tekad ya bahwa ia tidak mempercayai dan mengakui Soeharto sebagai presiden. Itulah perbedaan karakter Riza Ramli. Kita berpikir politis ya, tapi Riza Ramli tidak. Dia tidak main-main, kalau dia jelek dikatakan jelek ya. Itu sampai sekarang rupanya masih seperti itu. Oleh karena itu ketika Riza Ramli pada waktu di Gus Dur ya menjadi Menko Perekonomian, dia lakukan ya beberapa kebijakan terobosan pada waktu itu di masa Gus Dur. Misalnya melakukan rasionalisasi Bulog sehingga itu Bulog menjadi untung. Di ekonomi dia melaksanakan prinsip ekonomi yang seimbang ya, antara anggaran pemerintah ya yang digunakan dan income dari pemerintah. Itulah Riza Ramli, termasuk dia menghapuskan apa yang namanya anggaran-anggaran yang off budget. Ketika masa Gus Dur dan Mega hal itu bisa dilaksanakan, tetapi ketika Jokowi pada masa periode Jokowi, Riza Ramli tidak bisa melakukan itu. Ketika dia dijadikan Menteri Maritim pada waktu itu, saya dengar bahwa Riza Ramli berbicara lantang ya di depan menteri-menteri, yang intinya kebijakan adalah kebijakan pemerintah, tapi bukan kebijakan bisnis yang bisa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi elit. Itulah Riza Ramli. Dan juga terhadap kebijakan
lingkungan hidup, sebagai Menteri Maritim, Rizal Ramli menentang reklamasi pantai dengan keras dan tanpa pandang bulu. Walaupun akhirnya merah, tapi disitulah rupanya Rizal Ramli tersandung. Disitulah Rizal Ramli merasa tidak tepat berada di lingkungan kabinet ya Jokowi pada waktu itu, yang dalam kebijakannya selalu ya mengkompromikan antara kepentingan penguasa dan kepentingan pengusaha. Dan saya dengar pada waktu itu sikap tegar Rizal Ramli itu berakhir dengan ia dipecat ya dari kabinet Jokowi, dan kemudian dia menjadi orang bebas yang bisa mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi yang lebih terang dia lihat. Semua ya berlawanan dengan nilai-nilai yang benar, semua berlawanan dengan misi dan visi rakyat Indonesia yang menginginkan wujudnya cita-cita proklamasi. Ya, saya sedih dan kita harus recovery ya dengan meninggalnya Rizal Ramli itu. Recovery dalam arti kita harus segera ya mengkonsolidasi lagi gerakan-gerakan kita dan membuat ya satu gerakan yang lebih berbasis pada nilai dan tidak tanggung-tanggung. Misalnya adanya penyelewengan konstitusi saat ini yang dilakukan oleh Jokowi itu harus segera ditindaklanjuti melalui tim-tim ya, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa untuk meneruskan cita-cita Rizal Ramli itu, walaupun Rizal Ramli sudah tiada. Jadi dengan meninggalnya Rizal Ramli, kita harus lanjutkan cita-citanya. Kita bertemu dulu apa sebenarnya keinginan Rizal Ramli, dan dari sana kita lakukan atau lanjutkan lagi perjuangan mahasiswa sampai apa yang diimpikan Rizal Ramli, yang itu saya kira juga sama dengan impian-impian kita, itu terwujud. Itulah yang saya inginkan. Hanya masalahnya apakah gerakan mahasiswa ini cukup sanggup seperti itu, tanpa kompromi, bertindak sebagai gerakan adalah gerakan dan bukan gerakan politik yang bisa dikompromikan. Itu tantangan kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu, seperti dikatakan Bung Hatta, bahwa perjuangan adalah ibarat merengkuh ya sampan di antara dua karang gitu. Saya sangat terkesan karena pertama pada waktu itu kita meneruskan perjuangan ya mahasiswa 778 ya, setelah kampus diduduki oleh tentara, kita membuat grup-grup untuk melanjutkan perjuangan itu dan melakukan pengkaderan. Dan kami setengahnya tidak ingin kita ini pergi ke luar negeri ya untuk melanjutkan studi apapun ya, atau melarikan diri dari perjuangan. Tapi Rizal Ramli ketemu dengan saya dan berbicara bahwa Indro, saya harus pergi ke luar negeri ya untuk mendalami ilmu dan mendalami apa itu kebijakan publik, karena dia bilang kita ini tidak cukup ya hanya menjatuhkan rejim, tapi kita harus membangun ya sistem yang baru. Itulah yang saya coba akan belajar ya ke luar negeri. Dan setelah pulang dari luar negeri, saya adalah orang pertama kali yang dipanggil Rizal untuk ketemu ya, dan untuk mendiskusikan seperti apa posisi perjuangan mahasiswa saat ini, dalam fase apa, dan bagaimana peta perjuangan politik mahasiswa saat ini. Dan saya sangat terkesan rupanya Rizal Ramli, walaupun belajar di luar negeri, dia tidak melupakan atau dia tetap konsisten bagaimana lanjutkan perjuangan ini. Oleh karena itu kami sepakat dengan Rizal Ramli untuk bisa masuk ke dalam kekuasaan
dan mengubah keadaan dari dalam. Apapun tantangannya. Oleh karena itu Riza Ramli bergabung dengan Gus Dur ya, menjadi Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Saya masuk di Kementerian Tenaga Kerja ya untuk menyelesaikan permasalahan buruh. Pada waktu itu menterinya adalah Al-Hilal Hamdi. Disitulah kita bersinergi ya untuk mengubah keadaan ya pada masa Gus Dur, dan banyak terobosan-terobosan. Tetapi ketika SBY terpilih presiden, hal itu lain lagi ceritanya. Saya kira itu. Anak-anak saya atau saya sendiri secara keluarga dekat dengan keluarga Riza Ramli. Ya, saya sering datang ke sini bersama seluruh anggota keluarga. Anggota keluarga saya ketemu dengan anak-anak Riza Ramli pada waktu itu, dan saya terus terang banyak dibantu ya oleh Riza Ramli ya, khususnya dalam menuntaskan studi anak-anak saya. Yang anak saya yang pertama yang waktu nikah walinya Riza Ramli, dia sangat terkesan ya. Pada waktu mau masuk di UI, dan saya ingat bahwa dia harus bayar uang kuliah ya yang sangat besar. Saya datang ke situ ya, sudah deadline pada waktu itu, dan saya dibantu oleh Riza Ramli. Jadi Riza Ramli itu sekedar pejuang. Iya, jadi hubungannya sangat dekat ya. Saya kalau nggak ada uang juga bisa minta dia sebagai teman perjuangan, dan dia juga dengan senang hati. Karena pada waktu perjuangan dulu, Soekarno siapapun selalu dibantu temannya ya. Beliau selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan teman-teman ini. Iya, saya kira dia tahu. Saya kira semua di sini, bahkan ada suatu kali yang dia merasa sudah tidak ada dana lagi ya untuk diserahkan pada yang lain. Dia bilang, udah kamu buka berangkas saya, hitung berapa ada itu kamu mbak semua. Itu ya Riza Ramli yang saya kenal ya. Dia memiliki solidaritas dengan teman-teman ya, seperjuangan. Dan saya sebenarnya terus ya bersama Riza Ramli sampai ia masuk menjadi Menteri Maritim, dan ketika dia dipecat pada waktu itu kita berpisah di sana. Karena saya sendiri masih gomet ya, berada di dalam garis ya pendukung Jokowi, yang itulah dia maki-maki pada saya, lu harus secepatnya ya keluar dari lingkaran Jokowi, karena tidak benar ya Jokowi itu aja saya kira. Racikan Berita